Ya, shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bab ke-6, bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Nah, kita masuk bagian B, yaitu bagian ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Oke, sebelum melanjutkan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semua berkat Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh hadir di kelas ini. Dan Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalian bisa temukan pelajaran ini dalam buku Sekolah Elektronik di halaman 136 sampai 140. Sebelumnya kita lanjutkan, jangan lupa untuk absen di kolom komentar dan tekan tombol like dan subscribe yang belum subscribe. Oke, saya lanjutkan bagaimana ada ancaman terhadap NKRI hari-hari ini. Jadi kalau minggu-minggu lalu kita bicara tentang bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan NKRI karena Belanda yang ingin merebut kembali. Ada dua jalur, yaitu fisik dengan peperangan dan juga ada diplomasi. Nah, sekarang kita bicara tentang ancamannya saat ini apa. Yang dulu ancamannya Belanda penjajah, bagaimana dengan hari ini. Nah, ancaman itu apa? Ancaman adalah usaha kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman dibagi menjadi dua. Yang pertama militer dan non-militer. Militer itu dengan kekuatan bersenjata, terorganisasi, kemampuannya membahayakan negara. Misalnya apa? Agresi, seperti Belanda ingin kembali merebut Indonesia. Pelanggaran wilayah yang pernah dimuat berita bagaimana Cina masuk ke Laut Natuna. Spionase, yaitu ada mata-mata. Sabotase, misalnya ada sebuah ledakan yang ternyata ditimbulkan oleh negara lain begitu. Aksi teror bersenjata, pemberontakan, perang saudara. Misalnya kalau kita lihat teror bersenjata ada di Papua, pemberontakan. Misalnya ada bentuk-bentuk ingin menggulingkan presiden atau perang saudara, misalnya konflik suku, ya, antar suku. Nah, sementara ancaman non militer itu tidak terlihat seperti ancaman militer, bentuknya itu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kita lihat yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Apa ancaman dari dalam negeri yang hari ini ada? Yang pertama, disintegrasi bangsa, yaitu apa? Perpecahan yang ada. Ya, misalnya yang pernah terjadi di Papua, di Maluku, di Aceh, di Poso, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang kedua, keresahan sosial akibat apa? Kesenjangan ekonomi, yang kaya dan yang miskin, pelanggaran HAM, yang merasa haknya diabaikan, mereka bisa menimbulkan kemarahan. C. Upaya penggantian ideologi Pancasila. Kalau ini sering sekali terjadi dari zaman pertama kemerdekaan. D. Makar, penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional, tentu saja dengan cara-cara yang salah, tidak menunggu pemilu tapi ingin mengganti di tengah jalan. E atau 5, munculnya pemikiran memperluas otonomi daerah tanpa alasan yang jelas. Ya, jadi misalnya satu provinsi ingin dibagi dua tapi tidak ada dasar yang jelas. Memang bisa diajukan pemekaran tetapi dengan dasar-dasar yang jelas. Oke, F. 6. Pemaksaan kehendak golongan, ya, karena merasa paling besar di daerahnya memaksakan kehendaknya. G. Potensi konflik antar golongan, perbedaan pendapat, akibatnya perpecahan, misalnya konflik pilkada, pemilihan kepala daerah, atau masalah suku, agama, ras, dan golongan. Mengalukan korupsi, kolusi, nepotisme, ya, nah ini ancaman juga.
Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil, yang sangat kaya, yang miskin sangat miskin, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain sebagainya. Itu adalah ancaman-ancaman yang dari dalam negeri. Sekarang yang dari luar negeri. Yang dari luar negeri itu ada yang paling bahaya sekarang ternyata malah ancaman non-militer. Karena perang dingin sudah berakhir. Perang dingin itu apa? Perang dingin itu bicara tentang perang antara dua kekuatan adidaya dunia, yaitu waktu itu Uni Soviet yang hari ini kita kenal dengan Rusia versus Amerika Serikat, yang mengakibatkan ya semua negara menjadi terlibat, maka yang tidak terlibat dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang militer sudah tidak menjadi perhatian. Ya, Amerika, Rusia sudah tidak orientasi pada senjata, tetapi bukan berarti tidak ada, ya. Faktanya masih ada saja satu dua pelanggaran wilayah. Nah, potensi ancaman dari luar itu yang sekarang itu misalnya ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Misalnya terhadap ideologi apa? Ingin mengganti Pancasila, masuknya ideologi lain, liberalisme, semua bebas bersumber dari diri sendiri. Asal kita punya uang, asal kita punya kemauan, kita bisa menguasai apapun juga. Komunisme, tidak bertuhan. Lalu, nah sekarang yang muncul adalah ideologi berbasis agama yang semakin mudah diterima karena efek internet, globalisasi. Lalu ancaman politik, misalnya intervensi negara lain terhadap Indonesia. Ya, misalnya hak asasi manusia, pemilu, dan lain sebagainya. Ya, lalu ancaman ekonomi. Nah, dalam rangka perdagangan bebas kita harus waspada karena untuk impor sangat bebas. Ya, perusahaan asing masuk sangat banyak. Nah, kalau kita tidak bisa bersaing, maka kita akan menjadi terjajah. Ya, apalagi kita ini punya sikap konsumerisme yang sangat tinggi dan menyukai produk-produk asing. Maka yang terjadi, kita akan terjajah. Lalu ada lagi ancaman misalnya penjarahan sumber daya alam, misalnya tambang-tambang yang dieksploitasi dengan tanpa batas. Lalu ada ancaman terhadap sosial budaya, misalnya apa? Rusaknya moral dan budaya dengan masuknya budaya-budaya asing yang membuat generasi muda tidak memahami lagi budaya Indonesia. Lalu ancaman pertahanan keamanan, misalnya pelanggaran wilayah, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu gerakan separatis, dan lain sebagainya. Oke, hari ini materi pelajaran saya. Silakan bertanya di kolom komentar. Dalam jam pelajaran tentu saja akan saya jawab apa hal yang tidak mengerti. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.